Halo kawan-kawan, selamat datang lagi lah kalian di channel kami yang satu ini, AHA Misteri. Di video kali ini, aku bakalan ngebahas salah satu wabah paling aneh yang pernah muncul dalam sejarah. Kalau wabah corona, udah tau lah kalian, wabah corona itu penyebabnya virus yang ditemukan di Cina dulu. Ya wajar lah, virus kalau masuk ke tubuh pasti bahaya. Tapi wabah yang bakalan kita bahas ini namanya wabah joget atau wabah menari. Wabah menari, wah. Jadi kejadian ajaibin aneh ini muncul di tahun 1518. Pada masa itu, waktu wabah menari menerjang, banyak orang-orang yang gak bisa berhenti menari sampai mereka meninggal. Kalian bayangin aja lah, waktu ditanya sama saudara ya kan, itu bapaknya si Ucok baru meninggal, Wak. Kenapa ya, Wak? Sakit atau kayak mana dia? Enggak, Wak, bapaknya meninggal karena kecapean joget. Parah kalian. Semuanya dimulai waktu ada satu orang cewek bernama Trofea. Dia mulai joget membabi buta di jalanan Strasbourg. Coba kalian bayangin, tiba-tiba nari nggak jelas. Apa nggak kita pikir orang gila kawan ini ya kan? Tapi anehnya dari gerak-gerik cewek, dia kayaknya nggak bisa berhenti joget. Yang buat orang makin heran, dia joget sampai akhirnya pingsan di tengah jalan karena kecapean. Yang lebih gila lagi, kalau orang udah pingsan biasanya pasti langsung balik karena lemas ya kan? Dia enggak, Wak, sampai berhari-hari pun masih joget aja kerjanya di tengah jalan itu. Kalau cuma satu orang ya nggak masalah ya kan, cuma si Trofea tadinya yang kena. Tapi rupanya setelah beberapa hari dia terus joget, mulai tambah rame orang yang ikut joget-joget nggak jelas sama dia. Dalam satu minggu aja, udah ada sekitar 30 orang yang ikut joget-joget sepanjang hari. Kalau udah kayak gini, ya tahulah kalian, gosipnya udah nyebar entah kemana-mana. Apalagi kalau mama-mama Eropa itu udah pada ngumpul, munculnya itu bisa sebarin berita ke seluruh penjuru negeri dalam satu hari. Habis itu sampailah ke telinga pemerintah kita. Konsullah mereka sama pemimpin religius gereja di sana. Terus kata tetua itu untuk buat orang-orang ini berhenti joget, kita harus ikut joget sama orang ini. Jadi bukannya dipaksa berhenti, malah dibuat lagi pesta sejenis event besar untuk joget bersama yang bahkan dikasih iringan band sama pemusik profesional. Ajib. Joget-joget lah ya kan, asik kali ceritanya. Pihak pemerintah di sana mikir kalau orang-orang ini menari nggak ada sebabnya, makanya nanti pasti bosan kalau udah lama-lama joget. Tapi yang terjadi bukannya makin sembuh, malah wabah joget ini makin luas, gerombolannya makin rame. Pokoknya kalau berdasarkan keterangan orang-orang, ada sekitar 400 orang yang nggak bisa berhenti menari secara bersamaan. Beberapa dari orang ini mulai tumbang karena kelelahan. Tapi habis orang ini sadar, malah dilanjutinya joget-joget. Setiap harinya ada sekitar 15 orang dari kelompok orang ini tumbang karena stroke, serangan jantung, atau kecapean. Wabah ini baru berhenti habis semua orang yang joget itu meninggal karena penyebab serupa. Kejadian ini terjadi selama kurang lebih 3 bulan. Kalian waktu ku cerita gini, pasti kalian pikir cuma mitosnya itu bang, bohong aja semua. Aku pun gitu awalnya. Tapi masalahnya dokumentasi dari wabah joget ini lengkap kali, Wak. Jadi tingkat ahli aja udah mastiin kalau wabah ini memang beneran terjadi. Setelah diselidiki, rupanya kejadian kayak gini juga pernah kejadian sebelumnya. Di Swiss pernah, Belanda pernah, Jerman juga pernah. Tapi yang paling parah yang kejadian di Strasbourg ini di tahun 1518. Kalau kita dengar ceritanya, aneh kali ya kan? Penasaran kali aku, apa yang sebenarnya buat orang-orang bisa joget-joget nggak berhenti sampai meninggal kayak gitu. Jadi aku coba baca-baca lah ya kan, dari banyak sumber di internet. Kalau dari kesimpulan aku, ya gini, opini tentang penyebab dari wabah aneh ini memang selalu ada dari dua pihak. Pihak yang berargumen sama sains dan ilmu pengetahuan, sama satu lagi pihak yang berargumen sama ilmu dukun sama ilmu gaib. Kalau menurut kelompok yang percaya sama hal mistis, wabah menari ini ada hubungannya sama pendeta Katolik masa itu, Saint Vitus, yang katanya dia punya kekuatan buat kasih kutukan ke orang-orang. Jadi kalau dilihat dari kacamata orang ini, orang-orang yang joget itu kemasukan setan dan tubuhnya nggak bisa dikendaliin sesuai keinginan. Ngeri kalian. Sedangkan kalau menurut kelompok satu lagi yang menggunakan sains, mereka coba gunain logika, ya kan? Menurut mereka ada dua teori kemungkinan ini terjadi. Pertama, karena orang-orang itu terkontaminasi jamur ergot yang mudah berkembang di gandum. Jadi kalau kena infeksi jamur itu, kemungkinan tubuh kita bakal ngalamin kejang-kejang yang kelihatan seperti orang menari. Tapi kelemahan teori ini, harusnya bagian tangan sama kaki kalau udah lama-kelamaan nggak bakalan bisa gerak lagi. Teori kedua yang paling banyak dipercaya adalah bahwa ini disebabkan karena stress-induced mass hysteria, yaitu salah satu gangguan jiwa massa dengan karakteristik di mana banyak orang melakukan hal aneh secara sama-sama. Penyakit ini biasa nyebar waktu masyarakat dalam keadaan stres beberapa puluh tahun belakangan. Nah, menurut para ahli yang kasih teori ini, pada masa itu stresnya karena kelaparan atau karena penyakit menular pada kalangan masyarakat. Tapi ya tetap aja banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama teori ini.
Karena itu wabah menari ini masih aja jadi salah satu misteri yang belum terpecahkan dalam sejarah. Kalau menurut kalian kayak mana? Apa kira-kira penyebab mereka yang nggak bisa berhenti menari sampai mereka meninggal? Cobalah kalian cantumin dulu sedikit komen kalian. Biar sama-sama enak juga, jangan lupa kalian like sama subscribe channel kami ini. Nah, untuk konten kali ini segitu aja dulu ya kan. Sehat-sehat selalu kalian. Assalamualaikum.